Aku tulis untuk menjelaskan matan takrib supaya orang mubtadiin pemula memahaminya. Ini kata Imam Ibnu Qasim. Imam siapa? Kitab ini karena dia ringkasan, maka tidak disebutkan di situ dalil. Nanti kalian kalau sudah khatam, sudah selesai ngaji di sini, di luar sana, bahkan di alam maya, di alam YouTube, orang-orang sekarang nggak mau kitab, maunya dalil. Maunya apa? Dalil. Jadi nanyanya mana dalilnya? Nggak mau cuma mana kitabnya. Maka nanti yang mau cari dalilnya, carilah kitab judulnya Bulughul Maram. Mau kitab apa lagi nih? Waduh, Fathul Izar. Itu kitab rahasianya rahasia. Alfiyah. Mana Alfiyahnya di sini? Alhamdulillah nggak ada. Ya udah nggak ada. Ya ini aja nih. Ini ada Qutul Habib Al-Gharib Tawshih ala Ibn Qasim. Dikit aja ya. Tawshih ala Ibn Qasim ini yang saya cinta dan suka dari kitab ini, bukan karena kalian yang ngaji. Karena ditulis oleh Maulana Al-Imam Al-Alim Al-Allamah Al-Kutub Syahir Al-Alim Al-Kabir Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani Al-Jawi. Dulu semua ulama Nusantara disebut Al-Jawi. Bukan berarti dia orang Jawa, bisa jadi dia orang Banten, bisa jadi orang Aceh, bisa jadi dia orang Kalimantan, orang Sulawesi, orang Lombok, Madura, semuanya disebut Al-Jawi. Jawi itu artinya apa? Jauh, apa arti jauh? Al-Jauh barid, apa artinya? Apa arti jauh? Apa arti jauh? Jauh, ya salam. Al-Jauh, jauh apa arti jauh? Al-Hawa, udara. Oh, bulat. Al-Jauh, maka dulu orang sebut negeri kita negeri di atas angin atau di bawah angin, karena jauh. Cocok logi, tahu cocok logi nggak? Emang begitu dari sononya ya. Jadi waktu Ibnu Battutah datang ke negeri kita disebut ini negeri di bawah angin atau di atas angin ya. Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi, beliau ini sebenarnya masih keturunan dari Asy-Syarif Hidayatullah di Cirebon, ya benar, Cireboni. Gelarnya apa? Sunan Gunung. Orang ngira pohon jati, padahal jati itu orang sana kalau baca za itu jim. Sunan Gunung yang fana dalam cinta pada zatinya Allah. Itu disebut, itu makomnya beliau, fana fizzat, fizzati, maka disebut az-zati. Orang sana bacanya jati. Sama kayak di Tuban ada Mbah Asmar As-Samarqandi, sama orang Jawa diganti Mbah Asmoro. Makanya pada seneng love-lovean gini-gini. Apalagi banyak kan yang dirubah-rubah namanya ya sesuai lafaznya orang lokal.
Syekh Nawawi ini adalah guru daripada Syekhana Khalil, guru juga daripada Syekh Mahfud At-Tirmidzi dan ayah beliau. Ya. Syekh Nawawi ini punya murid pejuang-pejuang di negeri ini. Dulu ada namanya di Banten Syekh Arsyad At-Tawil, dibuang ke Manado, meninggal di sana. Jadi pejuang. Jadi imam-imam kita ketika mereka mendidik murid pulang-pulang jadi mujahid, bukan mujahad. Jadi mujahid. Beliau setelah mengkaji kitab Matan Takrib lalu hasyiahnya, beliau kemudian menulis hasyiah baru lagi, ya. Waduh, jenggotnya banyak banget ini. Makanya kiai-kiai Jawa jenggotnya hilang, udah pindah ke kitab. Coba lihat, ada kiai kalian yang berjenggot nggak sini? Gus Yusuf jenggotnya di mana? Kiai Damanhuri jenggotnya di mana? Ada dikit, kebanyakannya di kitab. Baik, maaf kiai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bisanina al-musnadin al-muttasil ila al-muallif qala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Imamul Alim Al-Allama Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i taqabbadahu Allah taala bi rahmatihi wa ridwanihi. Amin ya rabbal alamin. Nah, udah selesai. Berkata Syekh Al-Imam Al-Alim Al-Allama. Apa beda alim alama? Alim itu biasa aja. Alim itu ilmunya cuma beberapa, tapi allamah kana mutafanninan bi jami'il ulum illa qalila, ya. Dia menguasai banyak ilmu, itu disebut allamah. Gelarnya yang berikut Syamsuddin, pelita agama. Kalau beliau datang, ada yang tadinya gelap jadi terang, yang tadi nggak faham jadi faham, ya. Abu Abdullah Muhammad ibn Qasim Asy-Syafi'i, nama lengkap beliau Muhammad bin Qasim, maka disebut Hasyiah ibn Qasim. Semoga Allah meliputinya dengan rahmat. Alhamdulillah tabarrukan bi Fatihatil Kitab li'annaha ibtida'u kulli amrin dhi balin wa khatimatu kulli du'ain mujabin wa akhiru da'wal mu'minin fil jannati darith thawab. Kata beliau, aku mulai kitab ini dengan alhamdulillah, bertabarruk dengan surat Al-Fatihah. Karena apa? Li'annaha tidak permulaan daripada kulli amrin dzibalin, segala urusan yang ada niat baiknya, disebut dzibalin. Bal artinya kesadaran. Amrun zubalin, suatu urusan yang emang diniatkan secara baik. Alhamdulillah itu permulaan semua doa, benar nggak? Penutup juga dari semua doa, benar? Wa akhir da'wal mu'minin fil jannah, orang beriman di surga itu kalau selesai doa, apa kata mereka? Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Jadi doa terakhir orang beriman selesai mereka masuk ke surga, baca alhamdulillah. Ahmaduhu an waffaqa. Nah, ini tinggal tasdidnya sini. Man arada min ibadihi litafaqu fid din ala wifqi muradih. Aku memuji Allah yang telah memberi taufik. Waffaqa, taufik. Apa arti taufik? Oh, ada seseorang namanya Taufik. Kalian lagi berebut sama Taufik. Wabillahi taufik, jantungnya langsung berdebar. Wal hidayah, Mas Taufik dan Mas Dayat.
an waffaqa, Allah memberi taufik. Nah, saya ganti deh biar kalian gak gedehem-dehem ya. Waffaqa itu artinya menyesuaikan gerak hamba dengan gerak Allah, menyelaraskan perbuatan hamba dengan keridhaan Allah. Maka kalau kiai nutup khutbah dengan wabillahi mas taufik dan mas hidayat, itu maksudnya ya Allah, jika salah jalan tolong ditarik ke jalan Engkau. Disebut dengan muwaffaq. Tuh ada lagi namanya mas muwaffaq. Mas suka bikin wafak. Baik. Aku memujinya karena dia telah memberi taufik siapapun yang dia kehendaki min ibadih, tidak semua hamba. Sebagian hambanya litafaqquh fid din, untuk memahami agama. Agama ini 4 ilmunya. Dari 4 inilah terbagi semua ilmu agama. Pertama, ilmu al-Islam. Lahir di sini hukum Islam disebut fikih. Apa pertama? Al-Islam. Lahir ilmu namanya fikih. Di fikih ada berapa mazhab yang terkenal? Yang kedua, al-iman, melahirkan ilmu akidah dan tauhid. Di sini muncul 2 aliran besar tauhid, Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Asy'ari dan Maturidi, Masrudi. Saya pernah ke makom Imam Al-Maturidi. Itu imam petani. Dia kalau panen jamaahnya dia kasih buah. Jadi jamaahnya udah dapat ilmu, dapat susah nyari guru yang begitu sekarang ya. Sekarang kiai udah nggak sempat bercocok tanam. Sempat nggak kiai cocok tanam? Ladangnya sudah berganti menjadi pesantren. Pesantren itulah mereka motong-motongin jantung kalian tuh ya. Nebas-nebas kolbu kalian biar jadi orang, biar nanti berbuah. Semoga malam ini sudah mulai berbuah. Pengennya buahnya bertambah ya, Mas Taufik. Wa usalli wa usallim ala afdali khalqihi Muhammadin sayyidil mursalin. Aku sampaikan salawat dan salam kepada makhluk paling mulia Nabi Muhammad sayyidil mursal, al-qail may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Ini selama ini dengar hadis ini, tahu nggak siapa periwayat hadisnya? Siapa rawi hadis ini? Siapa? Nggak tahu kan? Nih ingat-ingat ya, Pak, hadis rawahul Bukhari gitu kan, rawahu Muslim, rawahu Abu Daud. Nah ini rawahunya siapa? Siapa yang meriwayatkan hadis ini? May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah kehendaki keberkahan, Allah fahamkan di agama. Riwayat Imam Al-Bukhari wat Tirmizi atau wat Turmuji. Orang sini bacanya Turmuji ya? Turmudi. Nang di. Wa ala alihi wa sahbihi muddata zikri dzakirin wa sahwil ghafilin. Ya. Karena berkah kalam ini, apa kata beliau? Aku sampaikan salawat dan salam kepada Nabi yang berkata mayuridillahu bi khairan yufaqihu fid din, dan kepada sahabatnya dan para keluarganya, selama orang berzikir atau selama orang tidak berzikir. Maka sebanyak ada orang berzikir, sebanyak itu salawat. Sebanyak orang tidak berzikir, sebanyak itu Karena kalimat ini, kitab ini diberkahi sampai sekarang. Ini karena satu salawat aja kadang ya. Maka kalian ini karena mau tamat, bener ya? Pasti habis ini galau. Ya Allah, hidupku jomblo.
supaya tidak kesepian, banyak-banyaklah sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, amalkan kitab dala, jadikan itu penghibur hati, pelipur lara. Kalau sholawat sudah nyatu dalam diri, apa yang kalian mau itulah yang Allah mau. Tapi masih adakah kemauan kita jika Allah mau yang lain? Nggak ada. Kalau benar Allah berkehendak, maka kehendak kita tidak boleh menyalahi kehendak Allah. Tapi jika Allah sudah sayang hamba, apa yang dia mau Allah mau. Kalian mau nikah langsung Allah nikahkan tuh. Tapi kalau Allah belum sayang sama kalian, ya enggak. Mau 1000 kali gagal lagi, gagal berkali-kali. وبعد هذا كتاب في غاية الاختصار والتهذيب وضعته على الكتاب المسمى بالتقريب لينتفع به المحتاج من المبتدئين لفروع الشريعة والدين. Ini kitab ringkasan والتهذيب, susunan yang disusun ulang ya supaya rapi. Aku tulis untuk menjelaskan matan takrib supaya orang mubtadiin pemula memahaminya. Ini kata Imam Ibnu Qasim. Imam siapa? Ibnu Qasim. Kitab ini karena dia ringkasan, maka tidak disebutkan di situ dalil. Nanti kalian kalau sudah khatam, sudah selesai ngaji di sini, di luar sana, bahkan di alam maya, di alam YouTube, orang-orang sekarang nggak mau kitab, maunya dalil. Maunya apa? Dalil. Jadi nanyanya mana dalilnya? Nggak mau cuma mana kitabnya. Maka nanti yang mau cari dalilnya, carilah kitab judulnya Bulughul Maram. Bulughul Maram adalah pendalilan semua yang ada di matan takrib atau Hasyiah Ibnu Qasim atau Fathul Mu'in. Semua dalilnya ada di mana? Ya, udah belajar kitab itu belum? Nanti belajar sama suami ya. Ya, udah itu aja deh ya. Udah malam.